Ibu dan ummahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang dengan cara dibakar. Yang nggak tahu siapa. Ya, Masya Allah. Ibu-ibu dan ummahat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ada yang dengan cara disimpan di lereng gunung ataupun di gua-gua di gunung. Ya, Masya Allah. Islam mengatur, Islam menentukan jenazah itu dikebumikan di tanah. Tentu ini yang terbaik. Dan bila kita mau merenungkan, maka ibu kan nyambung dengan kata inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Kita berasal dari Allah dan akan kembali kepada Allah. Bila kita merenungkan asal penciptaan umat manusia yang Allah ciptakan berasal dari tanah, maka ketika meninggal dunia dikubur di bumi, kita tahu bahwa kita kembali menjadi tanah. Ibu dan ummahat yang dirahmati Allah, bagi kita seorang mukmin, tentu ketika melihat ada saudara kita meninggal dunia, kemudian saudara kita dikebumikan, Masya Allah, ibu dan ummahat, sejatinya orang mukmin tidak berlaku sombong karena satu dan lain faktor. Mungkin karena kecantikannya, mungkin karena jabatannya, mungkin karena ilmunya, mungkin karena kekayaannya, mungkin karena keturunannya, mungkin karena ini dan itu. Ujungnya kembali ke tanah. Kalau sudah di tanah, sudah tidak lagi ada pengaruh yang namanya ilmu, kecantikan, harta. Bahkan Nabi menyebut jenazah bila diusung ke pekuburan akan diiringi oleh 3 hal. Yang pertama, oleh orang-orang tercintanya. Ya, kalau istri diiringi oleh suaminya, zuhdi ngikutin, ya, mungkin nandu. Oleh anak-anaknya, ya, Masya Allah. Oleh orang tuanya bila masih ada, oleh saudaranya, oleh teman-teman taklimnya, datang semua, ya, Masya Allah. Yang kedua, hartanya ikut. Mungkin suaminya pakai mobil yang baru dibelinya, anak-anaknya juga pakai. Dan yang ketiga, amalnya. Begitu jenazah itu dikubur, selesai dikubur, Nabi menganjurkan bila kita menguburkan jenazah, selepas dikubur, doakan. Salah satu doanya, mohonkan kepada Allah agar Allah memberikan keteguhan kepada saudara kita yang baru dikebumikan oleh kita, diberikan keteguhan saat ditanya oleh malaikat. Salah satu yang akan ditanya, siapa Tuhanmu? Maka ibu biasakan untuk menyebut Allah, bukan yang lain. Meskipun bila orang mukmin, orang Islam menyebut Tuhan dan yang dimaksud hatinya adalah Allah, sudah jelas Tuhan orang muslim itu Allah, sebut saja Allah. Setidaknya ketika kita menyebut lafzul jalalah, kita ingat kepada Allah. Karena salah satu wujud ingat
adalah menyebut namanya. Iya, sejak di Bekasi nggak pernah ingat sama emak. Tapi kita di Bekasi nggak pernah luput menyebut namanya. Ya, Masya Allah. Ibu dan ummahat yang saya hormati Allah, kalau kita terbiasa menyebut Allah, menyebut lafzul jalalah Allah Azza wa Jalla, mudah-mudahan kita teguh ketika kelak meninggal dunia, ditanya oleh malaikat, siapa Tuhanmu? Yakin Allah. Yang gak kebayang bagaimana orang yang tidak pernah menyebut namanya, atau menyebut dengan bahasa lain. Gimana Bu? Ya, tergantung yang di atas saja. Ya, mudah-mudahan Allah takdirkan. Ya, Masya, bismillah, insya Allah bisa. Sebutlah nama Allah Azza wa Jalla, meskipun harus mengutarakan di depan orang yang tidak beriman. Ya, Masya Allah. Doakan agar saudara kita yang baru dikebumikan itu diberikan keteguhan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Khalas. Nah, ibu-ibu dan ummahat, Rasul mengutarakan begitu selesai dikubur, yang dua akan meninggalkannya, hanya satu yang tetap mendampinginya. Dua yang meninggalkan itu adalah orang-orang tercintanya, dan yang kedua hartanya. Yang tetap mendampingi dia hanya amal solehnya. Maka ibu dan ummahat, ini kabar tapi sudah kelewat. Insya Allah kami di bulan April nanti membuat satu program daurah menghafal Al-Quran 2 hari 2 malam untuk bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah sepuh, dengan target mudah-mudahan 2 hari 2 malam tanpa masak, tanpa nyuci, tanpa mandiin burung gitu ya, tanpa ngunci rumah, tanpa nyapu rumah, tanpa ngepel rumah, bisa dapat 1 juz Al-Quran. Itu target. Tercapai alhamdulillah. Kalau tidak lanjutin sampai 1 juz gitu. Tapi sayang, kuotanya 60, sudah habis 30 buat ibu-ibu, yang 30 untuk bapak-bapak, masih sisa 5 kalau nggak salah. Ya, Masya Allah. Meskipun mungkin bagi ibu terlihat, masa iya sih saya bisa 1 juz 2 hari 2 malam? Masya Allah. Itu kan namanya target. Ya, Masya Allah. Khalas, tercapai alhamdulillah. Tidak tercapai, upayakan bagaimana caranya. Setidaknya ibu dari 2 hari 2 malam punya pengalaman di 2 hari 2 malam selama 7 kali halaqah. Luar biasa. Ibu pulang 1 kali halaqah dapat 2 ayat. Di halaqah pertama. Di halaqah kedua ternyata dapat 3 ayat. Di halaqah ketiga dapat 4 ayat. Berarti akan muncul optimisme dalam diri. Nenek-nenek begini masih memungkinkan untuk bisa hafal Al-Quran. Masya Allah. Khalas ibu-ibu dan ummahat, kan susah Ustadz. Hafal 1 hilang atuh. Nambah 1 surat, hilang 1 surat sebelumnya. Ya, Masya Allah. Kalau dari 2 urah 2 hari 2 malam ibu dapat 1 halaman, dan ibu sadar kita sulit untuk menjaganya,
Takut hilang, takut lupa. Biar gak hilang, biar gak lupa, gimana caranya? Maka selepas ibu ikut daurah 2 hari 2 malam, akan terus mengulang-ulang ayat itu. Ketika mengulang-ulang ayat tersebut, diharapkan tumbuh dalam diri ibu kecintaan untuk membaca Al-Quran, menghafal ayat-ayat Al-Quran. Bisa jadi ke depan ibu gak usah repot lagi bawa mushaf kemana-mana. Ibu bisa duduk di halte, ibu bisa duduk di rumah, ibu bisa duduk di mana, ibu bisa sambil di dapur. War mursalati urfa, fal asifati asfa, wan nasirati nasra, fal fariqati farqa, fal mulkiyati dzikra, udran au nudra, innama tu'aduna lawaqi'. Hanya itu yang didapat. Sambil goreng ibu ulang, sambil jalan ibu ulang. Masya Allah. Siapa tahu Allah datangkan malaikatul maut, kita sedang murajaah. Masya Allah. Khalas, surat Al-Mursalat sedang kita murajaah, malaikatul maut datang kepada kita. Rasulullah mengatakan insya Allah husnul khatimah. Khalas, kembali ibu dan ummahat. Nah, ibu dan ummahat, jenazah kaum muslimin dikebumikan di bumi. Atasnya untuk orang yang hidup, bawahnya untuk orang yang meninggal dunia. Itu artinya kifata. Alam naj'alil arda kifata. Ibu akan tahu hal ini adalah kuasa Allah, dan ini yang terbaik bila ibu sesekali tur ke Jepang. Tanya kepada saudara kita yang muslim yang tinggal di Jepang. Begitu sulit saudara kita di Jepang untuk mengebumikan jenazah kaum muslimin. Maka ketika ada anjuran kabur aja dulu, gitu, orang berpikir ke Jepang saja. Masya Allah ibu, ketika kita berada di Jepang dan ketika itu kita meninggal di situ, begitu sulit proses kaum muslimin dikebumikan di Jepang. Ketika pun ada, itu membutuhkan biaya yang sangat-sangat besar sekali. Beruntung orang Bekasi punya TPU Padurenan gratis. Kenapa kok mahal di Jepang? Karena pemerintah Jepang menganggap kalau jenazah manusia dikubur di bumi, jenazah manusia itu bisa mengotori bumi. Nanti tidak baik untuk kehidupan umat manusia. Itu menurut teori akal manusia. Tapi syariat, ketika Allah menentukan jenazah itu dikubur, insya Allah itu yang terbaik. Buktinya di negeri kita gak sedikit orang yang rumahnya mepet TPU. Alhamdulillah anaknya banyak, sehat, tidak ada masalah, sumurnya di situ lagi. Alhamdulillah. Kelas. Wailun yauma idin lil mukadzibin. Nah, ibu-ibu dan ummahat, tidak hanya cukup Allah menunjukkan kuasanya. Bumi Allah jadikan atasnya untuk tempat orang hidup, bawahnya dipakai untuk menguburkan jenazah orang yang meninggal dunia. Allah tunjukkan lagi kuasanya. Allah ciptakan gunung-gunung yang begitu kokoh sekali. Di dalam keterangan yang lain dikatakan Allah menciptakan gunung di muka bumi ini
salah satunya menjadi penyeimbang bumi ini, sehingga bumi ini tidak goncang. Ya masya Allah. Tidak hanya itu, Allah mengatakan wa asqainakum ma'an furata. Allah yang memberi kita minum dengan air yang tawar. Ibu-ibu dan ummahat, masya Allah, kemarin kami diperkenalkan dengan asrama haji baru di Jawa Barat yang disebut dengan asrama haji Indramayu. Bersyukur orang Bekasi, tahun ini jamaah haji asal kota Bekasi masih tetap menggunakan embarkasi Bekasi.